Pembelajaran mendalam bukan hanya sekedar tuntutan kurikulum pendidikan, akan tetapi sebagai upaya untuk menghadirkan pembelajaran yang bermakna, berkesadaran, serta menggembirakan untuk para murid kita di satuan pendidikan. Pentingnya pembelajaran mendalam ini tentunya selaras dengan tujuan pendidikan, di mana pendidikan diharapkan mampu mewujudkan para murid kita menuju dimensi profil lulusan yang dibutuhkan pada era global saat ini. Untuk itu, saya akan mencoba mengimplementasikan pembelajaran mendalam ini pada mata pelajaran pendidikan agama Islam pada fase C di SD Negeri 2 Ciptaharja, Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, bagaimana kabarnya kalian hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Baik, sebelum belajar alangkah baiknya kita berdoa dulu. Duduk siap. Siap, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Arhamar Rahimin. Amin. Oke, siapa yang tidak hadir hari ini? Nafil. Nafil kemana Nafil? Gak tahu apa. Tidak ada keterangan. Satu lagi siapa? Olive. Kemana Olive? Sakit. Oke, kita doakan Olive mudah-mudahan segera sehat ya. Amin. Baik anak-anak, sebelum belajar kita seperti biasa menyanyikan lagu nasional terlebih dahulu. Pancasila, aku pendukungmu, patriot proklamasi, saya berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju. Oke, silakan duduk kembali. Baik, kita ngaji dulu surat pendek, dibuka surat At-Takasur. Mana tadi? Alhamdulillah, semoga pembelajaran hari ini Allah berikan keberkahan ya. Baik, minggu sebelumnya kita sudah belajar tentang Asmaul Husna ya. Hari ini kita akan memperdalam apa itu Asmaul Husna dan berikut dengan 5 Asmaul Husna yang akan kalian pelajari. Sudah siap belajarnya? Siap. Oke, Bapak akan cek dulu semangatnya. Tepuk semangat. Oke. Materi hari ini kita akan belajar tentang mengenal nama Allah lebih. Ya, kembali lagi bertemu dengan Pak Rafiq pada pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan semuanya dilancarkan sampai nanti pembelajaran selesai. Oke, untuk pembelajaran hari ini, ya, pernahkah kalian melihat petani yang sedang bekerja di sawah? Nah, menurut kalian siapa yang memberi kekuatan kepada petani agar bisa menanam padi? Betul. Yang kedua, siapa yang kira-kira berkuasa untuk menghidupkan dan mematikan manusia? Ya, tentunya adalah Allah, Tuhan kita semuanya. Jadi pada pembelajaran hari ini setelah nanti kalian belajar, ya, selama
pembelajaran dari awal sampai akhir. Yang pertama, Bapak harap kalian bisa menjelaskan arti dan makna Al-Qawiyyu, Al-Qayyum, Al-Muhyi, Al-Mumit, dan Al-Bais. Yang keduanya, kalian bisa mengungkap nilai-nilai akhlak terpuji yang selaras dengan kepercayaan kepada nama-nama Allah tersebut. Ya, jadi dalam pembelajaran nanti Bapak yang pertama akan menjelaskan tentang materinya. Ya, yang keduanya nanti kalian akan bermain satu buah permainan, namanya memory games. Ya, kemudian yang terakhir, kalian juga akan menjadi detektif ya untuk memecahkan sebuah kasus. Dan ditutup dengan refleksi. Sudah siap ya? Siap. Coba perhatikan gambar berikut ini. Yang pertama gambar menyambut kehadiran seorang bayi. Yang kedua gambar sholat jenazah. Kira-kira pendapat kalian dari gambar tersebut apa? Ada yang bisa menjawab? Pengertian Asmaul Husna. Asmaul Husna adalah gabungan dari dua kata Arab, asma yang berarti nama, husna yang berarti indah. Jadi kalau digabungkan Asmaul Husna itu apa? Nama-nama Allah yang indah. Betul. Kemudian apa sifatnya yang sempurna? Biasanya selalu kalian bacakan ketika Jumat, ya, Jumat Mubarak seperti itu. Masih ingat nggak? Ya, dari 99 Asmaul Husna yang akan kalian pelajari hanya 5. Satu, Al-Qawiyyu, artinya Maha Kuat. Allah memiliki kekuatan sempurna yang tak terbatas. Tidak ada satupun makhluk yang mampu menandingi kekuatannya. Segala kejadian terjadi atas kehendak dan kuasa Allah. Kita harus kuat menghadapi tantangan dan tidak mudah menyerah dalam kebaikan. Itu Al-Qawiyyu. Kemudian ada Al-Qayyum, hidup dan berdiri sendiri. Allah itu tidak membutuhkan bantuan orang lain. Kenapa? Karena Allah memiliki sifat Al-Qayyum, berdiri sendiri. Allah berdiri sendiri dan tidak bergantung kepada siapapun. Beda dengan kita. Ya, contoh misalkan kalian tidak punya ayah, tidak punya ibu, tidak punya keluarga, bisa nggak hidup sendirian? Belum tentu. Ya, tapi kalau Allah tidak bergantung kepada orang lain. Seluruh alam semesta bergantung pada kekuasaannya. Coba kalau kalian lihat, ada langit, ada bumi, ada pohon, ya. Kalau Allah guncangkan saja sedikit tanahnya, apa yang terjadi? Gempa. Ya, ada nggak yang bisa mencegah terjadinya gempa? Tidak ada. Ya, artinya semuanya sudah termasuk ke dalam kekuasaan Allah. Allah terus menjaga dan mengatur ciptaannya tanpa lelah. Kita harus belajar mandiri dan bertanggung jawab atas tugas yang diberikan. Yang ketiga, Al-Muhyi, Allah Maha menghidupkan. Seperti tadi di gambar tersebut ada bayi yang baru lahir. Ya. Apakah bayi yang baru lahir sama seperti boneka? Apa bedanya? Bayi dengan boneka? Bayi itu hidup, kalau boneka? Ya, boneka tidak hidup. Ya. Allah memberi kehidupan kepada segala makhluk. Makhluk itu bukan cuma manusia, ada hewan, ada tumbuhan. Coba kalau kalian bayangkan tidak ada hewan, tidak ada tumbuhan di muka bumi ini. Ya, kita mungkin tidak bisa makan daging. Ya, ada yang suka daging ayam. Ada di sini. Yang suka ayam goreng suka. Ayo Upin Ipin tuh suka ayam goreng. Itu kan dari makhluk Allah, ayam. Kalau tidak Allah ciptakan ayam, tidak Allah ciptakan tumbuh-tumbuhan, mungkin kita makan seadanya saja gitu ya. Kehidupan adalah anugerah yang harus disyukuri dan dijaga. Setiap makhluk bernyawa hidup atas izin Allah. Kita harus menghargai hidup, menjaga kesehatan dan menyayangi makhluk hidup. Kemudian Al-Mumit, Allah Maha mematikan. Allah berkuasa mencabut nyawa siapa saja dan kapan saja. Ya, kita tidak akan tahu mati kita kapan. Bisa jadi mungkin hari ini kalian pukul 16.00 setelah asar mati, semuanya satu kelas. Tidak ada yang tahu. Jadi pertanyaan, apakah kita sudah siap kalau nanti sore mati? Sudah siap nggak? Belum tentu, karena amal ibadah kita juga masih harus diperbaiki. Tapi kalau kematian sudah datang, mau nggak mau harus siap. Karena itu adalah takdir yang pasti harus kita siapkan. Ya, kemudian hanya Allah yang menentukan hidup dan mati. Kalian tidak akan tahu mati kalian kapan. Ya, bisa jadi besok, bisa jadi lusa, bisa jadi tahun depan, bisa jadi 10 tahun ke depan, kita nggak ada yang tahu. Ya, kita harus memperbanyak amal baik sebagai bekal sebelum meninggal dulu. Jadi yang harus kita persiapkan sebelum meninggal apa? Amal. Oke, dan yang terakhir Al-Ba'is, Allah Maha membangkitkan. Allah akan membangkitkan semua makhluk pada hari kiamat.
Setiap orang akan dimintai pertanggungjawaban atas amalnya. Kehidupan di dunia adalah sementara, akhirat itu kekal. Kita harus beriman pada hari kebangkitan dan selalu memperbaiki diri. Pernah nggak tiba-tiba kalau kalian sedang tidak semangat? Pernah nggak? Contohlah ketika kalian belajar, kadang pernah nggak semangat? Pernah ya? Tapi tiba-tiba kalian pernah belajar semangat? Nah, itulah salah satu bukti bahwa Allah membangkitkan. Allah bisa sangat membangkitkan semangat kalian. Ya, bukan hanya orang yang mati nanti dibangkitkan jadi hidup. Ya, bahkan hal-hal yang kecil seperti itu pun bisa Allah bangkitkan karena segala sesuatunya itu tergantung kekuasaan Allah. Paham tuh? Oke. Nah, saatnya kita bermain. Ya, ini namanya adalah memory games. Ya, Bapak contoh dari Clash of Champions-nya Ruang Guru. Ya, ada memory game. Jadi tahapan belajarnya ada 3. Yang pertama ada memorize. Kalian akan Bapak suruh kalian untuk menghafal. Yang keduanya adalah recall, mengingat kembali. Apa yang kalian hafal, kalian ingat kembali. Dan yang terakhir adalah examine, pembuktian. Nah, kita akan praktekkan hari ini. Siap ya? Ya. Bapak sudah kelompokkan kalian menjadi 5 kelompok. Ya, sudah Bapak kelompokkan menjadi 5 kelompok. Di setiap kelompoknya itu akan Bapak berikan 1 buah lembar kerja. Ya, ada kotak-kotak seperti ini. Dan setiap kelompok itu berbeda. Ya, ini kelompok 1 warna biru. Kelompok 2 warna oranye. Kelompok 3 warna hijau. Kelompok 4 warna pink. Kelompok 5 warna kuning. Ya, 1, 2, 3, 4, 5. Ya, setiap kelompok akan diberikan lembar kerja yang berbeda. Tugas kalian adalah ingat apa yang nanti akan kalian cari di luar kelas. Bapak sudah siapkan di luar kelas. Ada 9 kotak. Di setiap kotaknya itu ada kata-kata atau ada kalimat yang mengandung pelajaran Asmaul Husna. Nanti kalian ingat, ya ada 9 kotak. Satu, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Setiap kelompok kotaknya jumlahnya sama, hanya 9. Tapi setiap katanya itu berbeda. Jadi kalau kalian dari kelompok 1 ngapalin yang kelompok 2 pasti nggak akan benar. Ya. Jadi nanti kalian hafalkan dari mulai kotak 1 sampai kotak 9, terserah mau dihafalin satu kelompok semuanya atau mau dibagi-bagi. Misalkan Re ngapalin kotak yang berapa, Nazre ngapalin kotak yang berapa. Yang penting 9-9-nya kalian hafalkan terlebih dahulu. Setelah kalian hafalkan, nanti diingat untuk diisi di sini. Ya, sesuai dengan kotaknya. Kalau sudah nanti dibuktikan di depan kelas. Secara berkelompok. Waktu kalian nanti mengingat 15 menit. Ya, jadi nanti silahkan kalian bagi-bagi. Paham tuh? 15 menit dimulai dari sekarang. Oke, sesuai dengan ingat kata perkataannya harus sama. Ini semua kata ini harus kalian ingat. Mau diingat-ingat oleh satu orang bagi-bagi atau satu orang ingat semuanya. Yang penting nanti ini disalin di LK-nya. Kemudian dipresentasiin. Satu orang 2 gitu bisa. Boleh. Oh, jadi dites Berkotak. Ini harus sama persis. Harus sama persis. Kalau yang Ya itu mah. Ingat ya. Ini kotak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
Baik, sudah ingat ya? Ingat urutannya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, kita akan mulai. Tadi kalian sudah memorize, sudah menghafal. Kita akan coba mengingat kembali dan dituliskan ke dalam lembar kerja. Bagaimana anak, sudah selesai? Oke, kalau sudah kita saatnya pembuktian. Kelompok 1 silahkan maju ke depan. Maju ke depan. Semuanya. Baris di depan. Kita akan buktikan apakah betul atau tidak. Siap? Yang lainnya perhatikan ya. Karena nanti kalian pun akan bergiliran maju ke depan. Oke, kelompok 1. Ya, sudah ingat ya urutannya ya. Kotak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, kita akan buktikan. Oke, kelompok 1. Kalimat yang ada di kotak 5 apa? Oke, nice, betul. Kotak 1. Kotak 7. Kotak 8. Oke, Mama Ketan. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, lanjut. Kelompok 4. Oke, siap ya? Oke, kelompok 4. Kita mulai dengan kotak nomor 9. Oke, nice. Kotak 1. Oke. Kotak nomor 5. Kotak 2. Kotak 8. Kotak 7. Kotak 3. Hah? Kotak 4. Allah mau memakikan. Kotak 6. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 4. Lanjut kelompok 3. Nanti yang berbicara. Oke. Siap. Kelompok 3 sudah siap? Oke, kita akan buktikan. Dimulai dari nomor 7. Al-Qayyum artinya Allah Maha berdiri sendiri. Oke, sip. 2. Al-Muhyi artinya Allah Maha menghidupkan. Oke, 5. Al-Mumit artinya Allah Maha mematikan. Oke. 8. Menjadi anak yang soleh dan Oke. 3. Asmaul Husna artinya nama-nama Allah yang indah. Oke, sip. Kelompok. Nomor 6. Al-Ba'is artinya Allah Maha membangkitkan. 9. Bintang. Bintang.
Baik, anak-anak, setelah kalian tadi bermain memory game, kita akan lanjutkan ke langkah pembelajaran selanjutnya. Yakni kalian akan menjadi seorang detektif dan memecahkan kasus. Setiap kelompok nanti akan dapat satu kasus. Ya. Oke, sebelum kita mulai silakan untuk ketua kelompoknya maju ke depan. Oke, ambil kocokannya. Ini lembarnya kelompok 3. Nah, kelompok 3. Depan. Ini kelompok 1. Satu. Kelompok 4. Kelompok 5. Oke. Nanti di lembar kerja tersebut ada kasus, kalian kerjakan, kemudian ada pertanyaan tentang inti permasalahan, tentang nilai akhlak terpuji, sikap yang paling tepat, serta penerapan sikap tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Ya, nanti akan dibantu setiap kelompoknya untuk diskusi, waktu kalian mengerjakan hanya 15 menit. Oke, 15 menit dimulai dari sekarang. Silakan untuk dikerjakan. Dan dijawab 4 pertanyaan tentang inti permasalahan, nilai dan akhlak terpujinya apa, alasannya apa, sampai penerapan kehidupan sehari-hari. Nanti setiap kasusnya akan kalian presentasikan di depan. Ingat, sesuai dengan kasusnya masing-masing. Kelompok 2 sudah paham? Diskusikan. Kelompok 1 sudah selesai. Pembagian kasus berapa? Hah? 5. Mana lihat? Mantap, lanjut. Kelompok 4 sudah selesai. Oke, nah sip, lanjut. Kelompok 5 sudah selesai. Oke, lanjut. Yang urutan tampil pertama mana? Yang 1, oke, silakan kelompok 1. Yang tampil pertama maju ke depan. Silakan untuk presentasikan hasil diskusi kalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan studi kasus yang kami diskusikan. Oke, kebagian studi kasus nomor berapa? Oke, bacain studi kasusnya. Oke, kelompok yang lainnya perhatikan. Silakan. 4 pertanyaannya dibacakan berikut dengan jawabannya. Oke, apa jawabannya?
Oke, nomor 2. Oke. Oke, nomor 3. Jawabannya oke, nomor 4. Jawabannya Waalaikumsalam. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Studi kasus yang awalnya ya. Oke, perkenalkan dulu kelompok berapa, baru bacakan studi kasusnya, pertanyaan langsung jawaban. Oke, mulai. Yang lainnya perhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan dibacakan dulu studi kasusnya. Podium yang maha menopang. Ada teman yang putus asa karena nilai ulangan turun. Kelompok diminta mengambil mengambil bagaimana kalau akal dan percaya bahwa Allah menopang diri kita serta rajin berdoa berusaha. Oke, langsung lanjut pertanyaannya. Apa inti permasalahan pada kasus tersebut? Orang teman yaitu karena yang merasa tentang diri. Oke, terus nomor 2. Mulai akan terjadi apa yang sedang dilakukan sesuai asmaul husna ini. Ya. Menghargai dan melindungi yang lemah. Oke. Kesempatan untuk kebaikan. Oke, 3. Sikap apa yang paling tepat dilakukan jelaskan alasan. Menghentikan ejekan, melindungi teman lemah, memberi semangat, alasan Allah Maha Kuat mengajarkan kita memakai kekuatan untuk melindungi, bukan menyakiti. Oke, nomor 4. Bagaimana penerapan sikap tersebut dalam kehidupan sehari-hari kalian? Membantu teman yang kesulitan, tidak memberi dukungan. Oke. Tutup. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Ya, semuanya sudah mempresentasikan. Ya, dan alhamdulillahnya kalian sudah menemukan apa inti permasalahan dari studi kasus tersebut, nilai apa yang bisa diambil, serta penerapannya terhadap kehidupan sehari-hari. Ya, untuk selanjutnya refleksi. Ya. Apa yang sudah kalian pelajari hari ini? Kalian belajar apa hari ini? Nanti kalian tulis di sini. Terus kemudian ditempel di depan. Kemudian, apakah kalian senang belajar hari ini? Kalau senang, silakan kalian kasih emot senyum. Ya, kalau sedih, kasih emot sedih. Dan lain sebagainya. Ya. Kemudian, kalau bingung, kasih emot bingung. Pak, aku bingung. Ya. Kemudian, yang kalian pelajari ditulis nama Allah yang mana dari Asmaul Husna yang 5 yang membuat kalian tertarik atau menyentuh hatiku hari ini. Kemudian mengapa nama itu begitu berarti bagi kalian. Dari 5 Asmaul Husna pilih satu saja. Paham tuh? Oke. Dari satu kelompok perwakilan 2 orang. Yang sudah isi refleksinya tempel di depan. Tempel di papan refleksi. Ayo kelompok 1. Kelompok 4 sudah. Oke, Bapak bacakan refleksinya. Dengerin. Kelompok 1. Bagaimana perasaanmu hari ini setelah belajar? Senang. Apa yang dipelajari? Saya belajar memori game dan detektif kasus. Asmaul Husna yang paling menyentuhku hari ini Al-Muhyi. Oke. Kelompok 2, senang. Yang kami pelajari, kami belajar menjadi detektif untuk mencari kasus yang terjadi. Asmaul Husnanya Al-Qawiyyu, kenapa? Karena artinya yang maha kuat, yaitu kita harus kuat dalam menjalani sesuatu yang kita jalani. Oke, good. Kelompok 3 senang, Asmaul Husna dan studi kasus, kemudian Asmaul Husnanya Al-Qawiyyu karena sangat indah. Oke. Kelompok 4 bingung, ya. Belajar tentang Asmaul Husna dan studi kasus, kemudian juga Asmaul Husnanya Al-Qayyum karena memotivasi. Kelompok 5 belajarnya senang, yang dipelajarinya mengenal nama-nama indahnya Allah, yang menyentuh Al-Mumit, Allah mematikan. Jadi kita tahu bahwa kekuasaan Allah itu begitu hebat dan kuasa. Oke, tepuk tangan untuk kita semuanya. Oke, kalian tahu tepuk salut? Tahu tepuk salut gak? Nah, kalau Bapak bilang tepuk salut, salut, salut. Bisa? Oke. Tepuk salut. Salut untuk kalian semuanya. Oke, kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Ya, dibaca bareng-bareng. 1. 2. 4. 5. Itulah yang sudah kalian pelajari hari ini. Ya, intinya adalah
dari kelima Asmaul Husna ini apa yang kita bisa teladani dan bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari? Paham tuh? Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Alhamdulillah. Baik, untuk minggu depan kita akan melanjutkan pembelajaran tentang Asmaul Husna. Kita akan belajar tentang hikmah-hikmahnya. Ya, kemudian tugas yang akan kalian kerjakan di rumah, ya nanti Bapak akan berikan 10 latihan soal untuk kalian kerjakan. Kemudian juga nanti kalian cari satu tindakan akhlak setiap hari apa yang bisa kalian ambil dari nama Allah yang sudah kalian pelajari. Nanti kalian tinggal catat saja. Catatlah minimal satu tindakan akhlak setiap hari terkait salah satu dari nama Allah yang dipelajari. Ya, ketika di rumah misalkan mengerjakan sholat 5 waktu tepat waktu sebagai pengamalan al-mumit. Saya sholat karena takut mati besok misalnya contohnya kayak gitu ya. Itu nanti tugas di rumahnya. Jadi ada 2 tugas yang akan kalian kerjakan. Mengerjakan soal dan mencatat perilaku akhlak terpuji. Paham tuh? Siap? Baik. Terima kasih anak-anakku. Alhamdulillah pembelajaran hari ini sudah selesai. Semoga ilmu yang kalian dapatkan bermanfaat. Ya, untuk selanjutnya kita akhiri pembelajaran dengan berdoa terlebih dahulu. Silakan dipimpin doanya. Berdoa dulu. Jangan dulu beres-beres, berdoa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.